Oke, ketemu lagi teman-teman. Selamat siang semuanya, Place People, Koi Lover dan Animal Lover dimanapun berada. Nah, ini adalah salah satu tahapan penting ya untuk sebuah kolam baru. Sebetulnya hampir di setiap project, hampir di setiap video saya selalu edukasikan ini bahwa jeda antara running kolam final dan masuk ikan itu biasanya 5 hari sampai 7 hari. Tuh, ya itu tadi kita juga edukasi kenapa ikan seperti itu ya. Nah, kenapa teman-teman? Meskipun kolam yang baru ini di Customer Semarang dengan speknya filter udah premium, spek equipmentnya, spek kolam, spek filtrasi semuanya ini bagus, tapi intinya airnya pun sudah pakai air gunung. Bahwa sebuah ekosistem atau habitat itu perlu proses, perlu waktu untuk dia bisa istilahnya mature kalau di istilah kolam koi. Nah teman-teman, sekali lagi memang Blaze ini adalah fokus di pembuatan kolam dan filtrasi yang memiliki standar dan memang market tertentu teman-teman. Jadi mohon maaf sebelumnya, sering hampir setiap hari banyak yang WA, yang telepon, pengen buat kolam sekedarnya, kolam asal-asalan, kadang ukurannya terlalu kecil, bukan kita nggak mau layani, tapi memang itu bukan ibaratnya segmen atau bukan ibaratnya ya target market yang kita cari, bukan itu teman-teman. Mestinya kalau teman-teman cuman hanya sekedar kolam, sekedar pokoknya tamannya ada airnya, gemericik, nggak perlu filter yang bagus, nggak perlu spek yang bagus, koinya juga mau diisi koi asal-asalan, itu mestinya banyak sekali yang memang di market itu gitu loh, teman-teman bisa cari. Jadi supaya kita ini harus sadari bahwa kenapa sih kita mau fokus ke segmen atau market yang kita tuju, supaya kita juga ibaratnya bisa lebih kena. Artinya customer ini juga ada grade-grade-nya teman-teman. Ada yang memang kolamnya pengen sekedarnya, ada yang kolamnya pengen ya minimal yang cukupan atau yang standar, ada yang pengen premium, ada yang kepengen besar, kepengen kecil, tapi intinya kita punya karakter seperti ini. Nah setelah 7 hari, ini kurang lebih sih 6 hari sih kemarin ya, ikan itu waktu awal datang ya, termasuk mau ikan koi import ataupun ikan koi lokal, saya sarankan tetap melalui proses karantina terlebih dahulu. Ini tolong digarisbawahi. Jadi kebetulan saat ini 10 ikan tahap awal, rencananya antara 18 sampai 20. Nanti saya udah bilang sama customer ini yang 10 kita kirim dulu, mungkin nanti masih ada tambahan dan ada ikan lain juga masih titip di Blaze. Kita nanti yang mungkin bisa kasih jeda seminggu. Nah intinya harus dikarantina dulu untuk mensterilkan ikannya, menstabilkan ikannya fit dan lain-lain, baru masuk ke kolam. Dan ini pun kalau kolamnya nggak kolam baru, misalkan sudah ada ikan koi yang lama atau sudah ada habitat yang lama, saya juga tidak menyarankan untuk langsung masuk kolam. Beberapa minggu yang lalu juga kejadian lagi di Customer Surabaya ya, saya sudah ingatkan, ambil ikan baru dari kita langsung masuk kolam ya, memang dengan kondisi dan case tertentu, tapi intinya problem gitu. Jadi sekali lagi tujuan karantina dulu baik ikan sebelum dikirim ataupun ikan di lokasi yang bersangkutan, tujuannya untuk meminimalisasi resiko ya yang sampai bisa menyebabkan kematian seperti itu. Nah Noval sekarang shoot ke kolamnya. Nah teman-teman, untuk sebuah kolam baru kalau buih masih banyak, agak ini sudah berkurang nih kalau dari video sebelumnya ya. Mungkin teman-teman bisa cek buihnya waktu itu lebih banyak ya Val ya? Iya banyak ya, lagi. ini udah berkurang 50% lebih lah. Nah nanti saat sudah ada ikan ini, kemudian dia juga makin lama media yang diinjak Noval itu, filter itu makin mature, buih ini lama-lama akan hilang gitu. Yang penting intinya tadi sabar. Nah saya juga selalu edukasikan teman-teman, kalau perhatikan aja dari gerak-gerik ikan koi yang baru masuk ini masih stres semua teman-teman. Dia geraknya panik, dia geraknya cepet-cepet, buru-buru, kaget-kaget. Tuh, ada yang flashing, ada yang lompat kayak lumba-lumba. Itulah parameter atau ciri-ciri ikan baru masuk. Makanya saya selalu bilang setelah ikan baru masuk ini, juga jangan langsung dikasih makan antara 2 sampai 3 hari ke depan. Intinya begini teman-teman, saya itu bukan rewil, saya itu bukan ritik, saya itu bukan mau ngatur customer dan lain-lain, tapi dari semua pengalaman yang sudah kita jalanin, kita bukukan, kita standarkan, SOP-nya udah kita buat, ya inilah gitu loh. Terkadang ada beberapa customer yang ngeyel, dalam tanda petik ngeyel ini sudah saya instruksiin tapi dilanggar. Ya tapi itu saya nggak mau komen lah, tapi intinya untungnya beberapa customer kita rata-rata sih mau nurut, mau ngikutin SOP yang kita ibaratnya sudah siapkan, seperti itu. Nah kemudian teman-teman juga lihat tanaman ini teman-teman, itu juga ada yang namanya proses adaptasinya juga. Rontok dulu, kadang agak mengering dulu. Kalau yang sudah ada pot-potnya seperti bonsai yang apa ini, dolar fosil nih ya, keren sekali ini bonsainya tuh, lihat ya.
udah beda banget ya. Tadinya nggak ada potnya bonsai, ini sekarang ada pot bonsainya, keren banget. Nah itu nggak perlu adaptasi karena dia tidak dirubah dari habitatnya yang di pot itu. Tapi kalau yang kita tanam-tanam di landscape, di sepanjang dinding, di air terjun sebelah kiri yang cemara udang besar bonsainya itu kita pindahkan dari potnya. Sehingga juga akan melalui proses yang namanya adaptasi, itu agak rontok dikit-dikit. Ya kalau rontoknya dengan hanya satu pohon ini, rontok dikit-dikit, masuk ke skimmer, kecangkut di brush, itu aman lah, artinya udah kita perhitungin semua. Dan sudah dengan persetujuan customer juga. Nah ini teman-teman, nanti kolam baru ini pun saya juga kayaknya udah pernah buat ya. Ada nanti tahapan-tahapan proses matchernya juga. Pertama kita melewati tahapan 1 bulan. Setelah 1 bulan porsi pakan bisa kita tingkatin sedikit. Setelah itu masuk fase 3 bulan. Setelah 3 bulan 6 bulan. Setelah 6 bulan 1 tahun. Nah matcher-matcher stabil polanya kelihatan itu kalau sudah jalan lebih dari setahun. Makanya kalau Nova lihat kolam dari Blast itu rata-rata kan yang paling usianya paling muda di fasilitas Blast ya, maksud saya ya, ada 16 kolam lebih. Itu yang paling muda kayaknya sudah 2 tahunan lebih ya Mas Win ya? Ya paling muda 2 tahunan lebih, airnya udah stabil banget, ikannya udah stabil banget. Dan itulah enaknya kalau kita bikin kolam dan filter sekali bener buat jangka panjang, itu akan lebih enak sekali. Semua tuh kalau mau dicari murahnya, mau dicari ngiritnya, mau dicari di budgetnya, ditekan, dilolok, kan semua bisa. Tapi sekali lagi kita punya standar tertentu dan punya budget dan punya segmen tertentu yang kita sudah tentukan dari lama gitu loh. Jadi sekali lagi nanti jangan beranggapan bahwa Blast kok milih-milih, nggak mau ngerjain yang kecil-kecil, nggak mau ini, nggak mau itu. Sekali lagi kita punya pertimbangan yang intinya kita juga tidak mau membuat customer ini repot dan kita memikirkan yang terbaik untuk customer, seperti itu. Nah ini kalau yang hijau-hijau di batu itu pasti aman karena ini sintetis ya tuh. Nah kamu mulai shoot di air terjun wet gardennya tuh, Val. Kelihatan nggak di dindingnya udah mulai lumut-lumut tipisnya keluar? Iya, ya kan, udah agak kehijauan. Nanti itu biar bener-bener hijau, keren nanti. Seperti kayak landscape pulau-pulauan ada batunya, tapi dindingnya yang abu-abu itu nanti jadi lumut tipis hijau. Nah, kenapa saya buat seperti ini? Supaya membersihkannya juga mudah, seperti itu. Nah, itulah ya teman-teman ya. Jadi semoga melalui video ini teman-teman paham, terutama yang mungkin bikin kolam sendiri, masukin ikan koi baru, udah nggak sabar kepengennya langsung kasih makan. Saya tahu koi itu menyenangkan sekali kalau dikasih makan, tapi ada waktunya, ada prosesnya, ada sebuah SOP yang nggak boleh kita langgar. Mengingat sekali lagi memang ikan koi ini adalah salah satu ikan hias air tawar yang paling rewel. Makin mahal harganya makin rewel juga, seperti itu. Tuh udah mulai better kan? Nanti kurang lebih 3 harian dia sudah mapan. Ciri-cirinya apa sih Pak? Nanti kalau perlu kita buatin video khusus lagi. Kapan ikan siap makan? Kapan lihat parameter airnya ini siap makan? Ya mungkin nanti kalau yang berikutnya pas feeding pertama kita bikinin edukasi juga ya, seperti itu. Nah bagi teman-teman yang nanti suka dengan desain kolam kita, sistem filternya, penataan landscape-nya, tema naturalnya, Blast punya kelebihan di itu. Baik yang kecil, medium maupun yang mega atau project besar. Nanti teman-teman silahkan hubungin kontak di bawah ini. Jadi mohon maaf kalau yang bertanya-bertanya lewat komen dan lain-lain kita nggak bisa jawabin satu persatu. Tapi saya cuma punya prinsip kalau yang serius pasti kontak WA kok. Yang lebih serius lagi langsung telepon saya. Itu sebetulnya udah paling gampangnya filter customer itu seperti itu. Kalau yang cuman kepo komen ini itu apalagi yang nyinyir itu udah kita terus terang sudah nggak bisa merespon karena memang kita fokusnya memang yang mau bener-bener serius, seperti itu. Ya mungkin ini dengan Mas Aan, lampunya malam udah beres semua ya? Estetika, timer semua udah, jadi lampu estetika dan lampu yang di sekitar ini dry gardennya ini, Val, itu di shoot, Val. Nah itu nanti pakai timer ya teman-teman, jadi begitu agak gelap nyala. Kayaknya video malamnya kita udah pernah ambil ya? Udah ya, nanti dimunculin ya. Kurang sedikit yang tembok itu paling dicati Mas ya, dirapiin sedikit. Ya, overall sudah oke semua. Nanti saya juga akan laporan customer. Jadi customer ini sejak kolam ini dibongkar sampai sekarang belum pernah lihat sama sekali. Kebetulan beliau sering stay-nya malah di Jakarta. Tapi nanti tanggal 7 udah ngomong ke saya mau pulang Semarang. Cuman saya laporin dari video aja beliau sangat happy sekali. Karena menurut beliau jadinya dari desain gambar dan dari ekspektasi yang di kepala beliau jauh katanya. Saya nggak nyangka loh Pak bisa jadi begini, bisa ada kayak pulau-pulauannya seperti ini atau apa ya. Itulah makanya saya sering ngomong ya, desain
gambar sekali lagi itu hanya untuk perkiraan, tapi saya seringkali, bukan seringkali sih, hampir rata-rata semua customer begitu jadi realnya mereka sangat kaget sekali karena dari gambar desainnya lebih bagus, aslinya jauh seperti itu. Nah, semoga teman-teman mungkin yang nonton suka temanya, suka idenya, suka konsepnya. Memang Blaze ini tidak pernah mau bikin kolam yang hanya sekedar kotak biasa atau nggak ada variasinya biasa. Bisanya bisa nggak Pak? Bisa. Tapi buat saya sudah nggak ada excitednya, sudah nggak ada tantangannya. Memang kita punya kelebihan selalu ada namanya nilai-nilai seni, landscapingnya, pohon-pohonnya, batuscape-nya. Meskipun ini ada minimalisnya juga, tapi kita berusaha agar setiap kolam customer itu punya ciri khas, punya nilai seni, dan punya karakter yang berbeda-beda. Tentu saja sesuai dengan request customer masing-masing. Ya mungkin cukup itu ya. Kita mau lanjut, habis ini saya juga mau kontrol sama Aan yang di Semarang ya. Masih ada Semarang 1 di Judit itu apa? Medoho. Pak Judit Medoho, masih ada kolam renang juga di Semarang juga, kolam koi masih ada 1 lagi dari tim Aan juga, dan Aan masih ada Bogor 2. Jadi Aan sendiri itu masih ada 5 project yang masih menunggu dia. Nah, ini nanti yang depan ini saya juga nanti dengan kakak saya, customer minta coba dihitungkan yang taman depannya pengen dibikin dry garden seperti ini juga, Pak. Ya, ini budgetnya nggak terlalu mahal, material-materialnya juga nggak mahal, murah, tapi ice catching, istilahnya ice catching itu dilihat itu kayak mahal gitu loh, dilihat itu kayak berkelas, apalagi bentuk bongsainya dan karang-karangnya kita tata berpadu dengan lumut, berpadu dengan koral, nilainya itu jadi ibaratnya mahal bukan secara nominal ya, mahal secara karya seninya, seperti itu. Ya oke, terima kasih teman-teman semuanya, mungkin kita akan sudahi dulu. Jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, subscribe, dan see you di video-video berikutnya. Bye.